ditawari uang sampai 7 miliar 7 miliar sama mobilnya karena uang tapi sampai tolak 7 miliar itu? Saya tolak. Mungkin karena duitnya belum ada. Enggak, sudah ada. Sudah ada. Karena posisi uangnya itu di dalam mobil sekaligus mobilnya sekalian sama mobilnya suruh gitu bawa misalkan. Tapi itu, minta apa orang itu? Ya minta untuk menang. Normatifnya mereka itu diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Setahun ke depan kita akan menghadapi pemilu serentak. Di antaranya pemilu legislatif, memilih anggota legislatif, DPD, dan presiden serta wakil presiden. Di tahun yang sama kita akan menghadapi juga pilkada di seluruh Republik Indonesia. Dan telah bersama dengan saya Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Khairul Anam, atau saya lebih bagusnya manggil Cak Anam sajalah supaya lebih mudah. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Feby. Iya, terima kasih. Cak Anam, Anda sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur tentu memahami potensi Jawa Timur di bidang potensi suara. Ya, suara pemilih maksud saya. Kalau bisa dijelaskan sampai detik ini, berapa sih sebenarnya potensi pemilih dari wilayah Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lain, misalkan Jawa Tengah, Jawa Barat. Tentu tidak bisa kita bandingkan dengan Papua, terlalu jauh. Silakan, Jana. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara terkait potensi elektoral untuk pemilih di Jawa Timur, Jawa Timur ini memang secara jumlah pemilih ini terbanyak kedua di bawah Jawa Barat. Ya. Jadi untuk Jawa Timur kurang lebih pemilih kita 30.500.000 dan itu menjadi termasuk terkategori jumlah pemilih yang sangat banyak, signifikan sangat signifikan, dan itu tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 666 kecamatan, 8.494 desa kelurahan. Jadi merupakan wilayah yang memang baik secara jumlah maupun secara kuantitas sekaligus secara kewilayahan kita sangat besar. Ya, karena beberapa waktu yang lalu budayawan kita Cak Nun atau MH Ainun Najib bilang bahwa pemilu 2024 ini sebenarnya sudah diatur jauh-jauh hari lah. Siapa pemenangnya itu sudah diatur gitu ya. Dan tentu saya yakin Cak Anam punya keyakinan sendiri karena sebagai penyelenggara pemilu tahulah apa yang mungkin pemilu di kita ini di zaman kayak gini nih bisa diatur, bahkan bisa diketahui hasilnya sebelum pemilu dilakukan. Gimana, Cak Anam? Ya, saya kira lontaran-lontaran semacam itu cukup sering dilontarkan oleh banyak pihak ya. Saya tidak menyebut persen-persennya ya. Tapi kami bisa memastikan bahwa proses pemilu maupun pilkada ini betul-betul dilaksanakan dengan kompetitif ya. Kompetitif secara fair. Ini terbukti dengan para peserta pemilu ya, partai politik maupun perseorangan ini terus berlomba-lomba untuk bisa mengikuti proses pemilu. Ini juga menandakan bahwa kompetisi itu ada. Kalau memang sudah ditentukan dari awal, tidak mungkin dong orang mau berkompetisi. Ini faktanya bahwa para kompetitor ini terus bermunculan semakin banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kerja-kerja KPU sekarang itu sangat terbuka. Semuanya kita buka transparan, kita buka blak, ya. Bahkan sampai hasil pemilu tidak hanya di tingkat kabupaten maupun provinsi atau RI, sampai di tingkat terendah, sampai di tingkat TPS pun ini kita buka. Jadi KPU ini punya, kalau dulu istilahnya situng, kemudian istilahnya sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi. Di situ publik bisa mengecek, bisa melihat hasil pemilu. Tidak hanya hasilnya secara angka, tapi sampai pada soft file JPEG ya,
berita acara C1 itu bisa dilihat, bisa di-download. Jadi semua orang itu bisa mengecek, oh benar tidak si A si B ini menang di TPS saya. Bisa dicek dia. Di TPS saya cek, oh benar. Ternyata KPU tidak ada perubahan, nggak ada. Mulai dari angka yang ada di TPS sampai ke nasional kita tampilkan. Jadi kita terbuka. Kemudian yang ketiga, kami juga dalam melakukan proses rekrutmen ini kita buka. Bahkan kami di berbagai pihak sekaligus kemarin kita juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan banyak kampus. EKPRI juga sudah melakukan MOU dengan banyak kampus. Kita malah mengundang para pihak khususnya mahasiswa untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara. Artinya apa? Kita inginkan mahasiswa anak muda menjadi penyelenggara. Harapannya mereka ini memang masih fresh, masih idealis, tidak mudah untuk disetir, diiming-imingi, baik oleh penyelenggara di atasnya, apalagi oleh peserta pemilu. Ya ini komitmen kita. Jadi di samping terbuka, kita juga berupaya merekrut tenaga-tenaga penyelenggara itu yang profesional. Kita berupaya mengambil dari kawan-kawan mahasiswa ini menjadi priority untuk menjadi penyelenggara. Nah begini, Cak Anam, mungkin nggak sih sebenarnya secara sistem maupun tidak ngutak-utik suara? Misalkan sampean dengan saya bersaing, perolehan suara sampean dipindahkan ke saya. Ini kan banyak masyarakat percaya bahwa kalau kita bekerja sama dengan oknum KPU itu bisa mindah-mindah suara, ya kan? Bener nggak sih? Ya sekali lagi itu persepsi zaman dulu. Oh zaman dulu. Persepsi zaman dulu. Bahwa pemilu kita sekali lagi semuanya terbuka. Secara aturan, regulasi, seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu terbuka, diikuti oleh umum, oleh publik. Di tingkat TPS misalkan, ini kita bicara di tingkat TPS, masyarakat bisa mengikuti proses penghitungan. Hasilnya wajib diumumkan, ditempel. Hasilnya, semua pihak boleh menyaksikan, boleh memotret. Ini. Kemudian yang kedua, dari TPS dibawalah ke tingkat kecamatan. Rekap di tingkat kecamatan ini juga terbuka untuk umum. Dihadiri oleh seluruh partai politik. Dihadiri oleh Bawaslu atau di tingkat kecamatan Panwascam. Setelah selesai ini juga harus ditempel dan diumumkan. Pun begitu di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi dan pusat. Prosesnya seperti itu. Di samping ini, di samping proses yang memang sudah wajib secara regulasi, KPU kemudian membangun sistem yang namanya Sirekap tadi. Sirekap ini memang tidak diatur oleh undang-undang, tapi ini sebagai inisiatif baik dari KPU agar apa? Agar menjaga, mengurangi proses yang mungkin kemungkinan curang tadi. Dengan apa ya? Dengan sistem, dengan aplikasi. Caranya bagaimana? Ketika hari H TPS, KPPS sudah selesai melakukan proses penghitungan, KPPS memotret hasilnya, istilahnya C1 plano, dipotret, dikirim kepada server KPU, hasil image ini secara otomatis melalui sistem OCR, Optical Character Recognition, ini berubah menjadi angka digital. Ini yang kemudian dilakukan rekapitulasi, dipublikasikan melalui Sirekap. Jadi masyarakat maupun peserta pemilu seringkali saya lihat ketika rekap di tingkat kecamatan, mereka tidak lagi bawa berkas, lagi bawa berkas yang banyak, mereka buka Sirekap kita. Oh benar. Jadi artinya sistem yang dibangun oleh KPU ini sudah dipercaya oleh semua pihak. Jadi sangat kecil peluang untuk fraud ya. Sangat kecil untuk kalau saya mengatakan tidak ada karena ketika ada proses penyimpangan, ada fraud tadi, election fraud ya, ini pasti akan ketahuan di jenjang berikutnya. Dan sekali lagi proses pemilu ini proses kolosal, melibatkan banyak orang. Kalau seseorang ingin melakukan fraud, melakukan pidana, melakukan penyimpangan terkait pemilu, dia harus mengkondisikan 7 orang KPPS. Dan ini tidak mudah, karena KPPS ini ya ada yang anak-anak kita, tetangga kita, bapak kita, guru kita, guru ngaji, ini kan umum, nggak mudah, hampir nggak mungkin. Belum lagi di setiap TPS ada namanya
pengawas TPS. Di situ juga ada saksi-saksi, saksi partai politik, saksi calon presiden, maupun juga ada juga pemantau, ada juga masyarakat. Jadi untuk melakukan ini harus tersistematis, dan itu saya kira selama ini tidak mungkin terjadi. Jadi percuma juga ya kalau misalkan ada caleg atau tim sukses yang kemudian mencoba melobi anggota KPU untuk dibantu, itu percuma ya? Seringkali saya katakan bahwa peserta pemilu itu memang secara psikologis mereka itu menjadi nyaman, menjadi tenang ketika mereka punya kenalan anggota KPU. Gitu ya? Hanya secara psikologis kalau saya karena sebenarnya anggota KPU itu nggak bisa bantu ya? Dia nggak mungkin. Saya misalkan selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur tidak teman mungkin. Saya misalkan, terus saya kepingin, Mas Anam, tolong suara saya ditambah-tambah dong dikit-dikit. Gitu. Iya, bisa, dan saya nggak mungkin intervensi sampai tingkat KPPS. Itu suaranya Mas Febi ditambah dong, diganti dong. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tidak masuk akal. Ya, Mas Anam. Jadi tadi sudah dijelaskan. Mas Anam bahkan mengatakan nggak iso, nggak mungkin itu dilakukan. Nah, Mas, kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang yang ada di lapangan, orang merasa perlu mendekati anggota KPU gitu. Sepanjang pengalaman Mas ini, adakah pihak tertentu yang mencoba mendekati Anda? Banyak. Apa mintanya biasanya, Mas? Ya. Minta apa itu? Biasanya ya tentu saya selaku ketua KPU juga sebagai makhluk sosial ya. Karena pasti punya teman, punya kawan, punya saudara yang mereka nyalek. Dan banyak dari mereka yang kemudian masih beranggapan primitif ya, beranggapan seperti masa lalu bahwa KPU bisa ngatur-ngatur, ngerubah. Ini kan nggak mungkin. Ya. Dan seringkali mereka permintaannya itu tadi, minta suaranya ditambah, diperbanyak. Yang kedua, ini yang normatif, yang paling banyak menyampaikan, ini minta tolong menjaga suara, mengamankan suara. Kalau menjaga suara masih mungkin ya, Mas? Saya selalu menyampaikan, sampean nggak usah meminta. Itu kewajibanku. Itu sudah kewajiban saya. Saman tanpa meminta, nggak harus ngasih saya apa-apa. Ini sudah kami lakukan, kita amankan. Iya. Mas, beberapa waktu yang lalu, tanggal 14 Desember kalau nggak salah, KPU sudah mengumumkan hasil verifikasi faktual dan verifikasi administratif terhadap calon peserta pemilu 2024. Nah, di wilayah Jatim, apakah ada dinamika, Mas, ketika KPU di wilayah Jawa Timur itu harus melakukan verifikasi terhadap calon-calon peserta, terutama partai baru ya, terutama di verifikasi faktual? Ada nggak sesuatu yang dinamika? Kalau bicara proses dinamika dalam setiap tahapan pemilu itu selalu ada dinamika ya. Jadi bicara misalkan terkait verifikasi partai politik ya, kita menemukan misalkan ada pengurus partai ternyata orangnya nggak ada. Didaftarkan sebagai pengurus partai tapi orangnya nggak ada. Ketika kita proses verifikasi tidak ada, bahkan ternyata yang bersangkutan ini sudah bekerja di Kalimantan, ada yang sudah di Jakarta. Nah, ini bagian dari dinamika. Tapi kemudian memang di regulasi kita itu diatur bahwa ketika memang tidak ditemukan pihak di tingkat ini proses verifikasi ini kan di tingkat kabupaten kota ya lebih banyak. Diatur juga bahwa di situ maka kemudian pimpinan partai di atasnya ini bisa kemudian menunjuk yang baru misalkan, yang baru. Jadi ada juga misalkan dinamika misalkan yang diajukan ternyata tidak mengakui, kemudian mencabut, ini banyak. Ya, jadi itu yang kita katakan dinamika. Tapi termasuk ini ya, Mas ya, kader rangkap ya. Seseorang terangkap menjadi kader sejumlah partai. Tidak hanya sebagai kader, bahkan ada beberapa pengurus ini yang juga terdata di pengurus partai A dan partai B. Tapi sekali lagi proses verifikasi ini kan ada tahap pertama, ada tahap kedua. Jadi ketika tahap pertama ini kita temukan yang seperti itu, kita sampaikan kepada partai politik kemudian melakukan perbaikan. Ya. Dan dalam proses verifikasi faktual ini, kami juga tentu selalu berkoordinasi tidak hanya dengan partai politik melalui LO. Jadi partai politik ini semua memiliki namanya LO, License of Officer, dan yang menghalalkan hubungan KPU dengan partai ya lewat LO ini. Jadi kawan-kawan di tim ini kontak siang malam. Di satu sisi kami juga
berkoordinasi aktif dengan Bawaslu. Ya. Karena proses-proses verifikasi ini kawan-kawan Bawaslu terus melekat mendampingi kita, baik di provinsi ketika kita proses verifikasi kepengurusan maupun juga di kabupaten kota melakukan verifikasi keanggotaan. Jadi Bawaslu selalu mengawal, mengikuti. Ada juga dinamika. Ini juga kemarin juga sempat kita disidang oleh Bawaslu yang dianggap temuan, misalkan terkait diperbolehkannya proses video call. Video call ya. Awalnya memang KPU RI belum ada aturan, tapi kemudian KPU RI mengeluarkan surat bahwa diperbolehkan menggunakan video call, ya, sehingga dalam proses itu kita melakukan proses verifikasi ini juga tidak hanya mendatangi maupun mengumpulkan, tapi juga kita menggunakan sarana teknologi informasi yaitu video call. Ini yang kemudian oleh Bawaslu dinyatakan ini melanggar. Ya, tapi kemudian dalam proses sidang sudah bisa kita buktikan bahwa memang ini di peraturan KPU tidak diatur, tapi ada surat edaran dari KPU RI bahwa ini diperbolehkan. Ya. Itu termasuk bikin video sendiri gitu ya? Nah, termasuk video recorded. Ya, ini juga diatur oleh KPU yang dianggap oleh Bawaslu ini juga melanggar secara administratif ya. Tapi sekali lagi ini bagian dari dinamika dan semuanya sudah clear, sudah selesai. Ya, Mas Anam, ada anggapan ya di masyarakat bahwa lolosnya partai-partai baru semacam Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nasional, dan lain-lain itu memang sebenarnya sengaja diloloskan untuk menghadapi partai induknya atau menjadi counterpart dari ini. Kalau KPU sendiri sudah ngomongnya lolos meskipun tidak memenuhi syarat sebenarnya supaya dinamika politiknya bisa menjadi lebih dinamis lagi gitu. Benar ya, Mas? Kalau saya memastikan itu tidak benar lah. Jadi benar ya? Iya, jadi tidak pernah ada instruksi ya? Ada arahan dari pemerintah atau orang pihak luar agar ini loloskan biar ini nggak ada. Jadi tidak ada instruksi Partai Umat nggak usah dilolosin, nggak ada ya? Ada. Jadi semua kita perlakukan sama karena prinsip kami sudah diminta oleh KPU RI bahwa kita itu harus menjaga kedekatan yang sama. Jadi semuanya kita harus berupaya sebaik mungkin berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk partai politik. Jadi kalau kemudian ada anggapan ini si partai ini diloloskan dalam rangka untuk menghantam partai yang satunya, partai itu sebelumnya gitu ya. Kita sudah tidak menjangkau ke sana. Jadi ini sudah bukan urusan kami. Urusan kita adalah memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh partai politik ini benar. Dan benar ini kita buktikan dengan proses verifikasi secara faktual. Dan proses faktual ini semua ada dokumentasi. Jadi kalau kemudian ada para pihak yang ini enggak kamu faktual misalkan, kita punya dokumentasi semua, foto, video, ini kita wajibkan semua harus terdokumentasi. Karena kerja-kerja kita itu harus tertib, harus terdokumentasi dengan baik, sehingga ketika ada gugatan, ada permasalahan, bisa kita langsung tunjukkan bukti-buktinya. Itu yang selalu muncul sesudah atau menjelang pemilu adalah soal daftar pemilih tetap. Selalu saja jadi persoalan. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya antisipasi supaya isu ini tidak terulang? Bahwa DPT itu cacat lah, si konstituennya nggak masuk DPT lah dan sebagainya. Dan untuk pemilu tahun 2024 ini kira-kira apa yang dilakukan untuk meminimalkan isu-isu semacam itu, Mas Am, terutama di Jawa Timur? Ya, KPU RI sejak 2017 sebenarnya sudah mulai menginisiasi namanya daftar pemilih berkelanjutan. Artinya bahwa proses pemutakhiran data pemilih ini tidak hanya kita lakukan ketika proses tahapan pemilu. Jadi kemarin-kemarin beberapa tahun ini sebelum proses tahapan sudah berjalan, kami terus melakukan updating terkait data pemilih. Jadi kami berkomunikasi dengan para pihak, Dispenduk khususnya, kemudian dengan TNI Polri, Dinas Sosial, ini dalam rangka misalkan kita mengupdate pemilih yang memang sudah meninggal. Ya. Jadi sebelum proses pemutakhiran jauh hari sudah kita update terus. Kemudian pemilih pemula, khususnya dari TNI Polri, ini juga kita selalu meminta update masyarakat yang dari sipil menjadi TNI Polri untuk atau kita sebaliknya, drop, ya? Atau sebaliknya.
dari TNI Polri yang jadi kemudian purna, pensiun menjadi sipil. Ini juga kita update. Kenapa menjadi penting? Karena faktanya memang di lapangan cukup banyak Bapak Ibu Purnawirawan ini yang tidak mengupdate status kependudukannya. Jadi masih mencantumkan di KTP-nya sebagai TNI atau sehingga Polri. Dia tidak punya hak pilih ya. Nah, sehingga kita cabut lah. Dengan kita berkoordinasi dengan para pihak TNI Polri secara kelembagaan, kita mendapatkan data pensiunan. Jadi meskipun di identitas mereka sebagai TNI Polri, tetap berupaya kita masukkan ke daftar pemilih. Kemudian kami juga menjalin perjanjian kerjasama dengan ini di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur kita menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemenak Jawa Timur misalkan, dengan Dinas Pendidikan misalkan. Ini fungsinya untuk mengupdate data pemilih pemula di sekolah-sekolah, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di Dinas Kependidikan. Jadi kami secara berkala mengirim data yang hasil kita update kita kepada Kemenak maupun Dinas Pendidikan. Dinas Kemenak juga sekali sama mengirim data kepada kami secara berkala, siswa-siswa mereka yang sudah 17 tahun yang di lingkungan Kemenak maupun di lingkungan Dinas Pendidikan. Berikutnya juga Mas, kami 2 bulan ini juga mengupdate pemilih-pemilih kita yang ada di lokasi khusus. Ya, lokasi khusus ini ada namanya pondok pesantren, ada lapas ya, ada rutan. Lapas, rutan, ada juga di panti-panti sosial. Kemarin seingat saya bulan kemarin, bulan Januari, kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkumham Jawa Timur, dengan para Kemenak dalam hal ini terkait pondok pesantren untuk mengantisipasi. Jadi kami sekarang sudah mendata seluruh penghuni lapas maupun rutan di Jawa Timur. Sekaligus kami juga sudah meminta kabupaten kota untuk mengundang para pengurus pondok pesantren untuk mendata santri-santrinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa mereka yang ada di lingkungan ini terdata sebagai pemilih. Yang kedua, tujuannya adalah kita akan mendirikan TPS-TPS di lokasi khusus ini. Jadi jumlahnya berapa? Oh, lebih dari 100, ada 200, maka kita dirikan TPS. Per hari ini kita sudah mendapat pengajuan 275-an TPS di lokasi khusus, baik di pondok pesantren maupun di lapas atau rutan. Ini sudah. Ya, ini upaya-upaya kita untuk memastikan agar DPT tidak jadi soal. Kenapa? Karena DPT ini seringkali diremehkan, tidak terlalu dianggap oleh peserta pemilu. Tapi ketika ada problem, dia tidak masuk misalkan, itu DPT ini selalu menjadi menjadi kambing hitam, menjadi bahan utama untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Mas Anam, pemilu atau tepatnya Pilpres tahun 2024 ini dianggap ya sejarah barulah karena ini bersamaan gitu ya. Di Pilpres beberapa waktu yang lalu ada fenomena menarik, yaitu di suatu wilayah calon tertentu itu suaranya 0. Ya kan? Lalu orang mengatakan nggak mungkin lah mosok 0 gitu kan. Mosok 1 pun tidak ada yang memilih. Kalau menurut Mas Anam sebagai penyelenggara pemilu, gini ini biasa saja atau gimana sih? Ya, kalau saya menyampaikan karena ini faktanya memang terjadi ya, dan dari pemilu ke pemilu kita anggap karena faktanya terjadi ya kita anggap biasa. Dan faktanya memang ya beberapa tempat memang kita temukan ada calon 1 ini 100%, calon 2 0. Dan sebaliknya ada yang calon 2 ini 100%, calon ini 0. Dan ini kami sampaikan ini sering terjadi memang di lokasi-lokasi tertentu, lokasi khusus ya. Contoh misalkan di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren ini memang karena ketokohan di sana ada Pak Kiainya, misalkan ketika sudah memang mereka mungkin mengada instruksi atau mungkin sudah kesepakatan harus milih calon A ya. Semuanya calon A. Bahkan ya karena ini sudah terjadi ya, saya mohon izin mungkin menyampaikan nama pondok ini sebagai contoh ya, agar saya tidak ngomong kosong. Contoh misalkan ada salah satu pondok pesantren di Bangil Pasuruan ya, seingat saya itu namanya pondoknya Dalwa ya. Di sana itu
100% ke calon A. Tapi kemudian ada yang melaporkan, oh itu curang, ada kesalahan administratif yang memang ada kelebihan ada kesalahan ketika proses penginputan surat suara. Maka kemudian diadakanlah PSU, pemungutan suara ulang. Ketika di PSU hasilnya sama 100% kepada calon A atau calon B, hanya satu orang. Dan ketika PSU ini kan berbeda dengan pemungutan suara reguler. Artinya ketika pemungutan suara ulang ini jauh lebih banyak para pihak yang mengawasi, menyaksikan. Tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi dari pemerintah, banyak sekali. Dan hasilnya sama, tidak berbeda dengan ketika reguler. Ini membuktikan bahwa ya wajar di lokasi-lokasi tertentu kemudian calon ini bisa menjadi dapat 100% suara. Beda misalkan itu di komunitas yang memang sifatnya heterogen, banyak pihak, kemudian calon hanya satu lah, ini pantus kadang kita curigai. Karena kalau wilayahnya heterogen ya? Ya, kalau misalkan semacam ada pondok, ini masuk akal. Bahkan di 2014 itu saya melihat secara langsung misalkan di Pamekasan itu ada pemungutan suara ulang bukan pilpres, tapi pemilu legislatif. Orang mungkin nggak percaya, nggak masuk akal lah. Kok pinter banget, kok sangat pintar pemilih itu kok nyoblos partai terus nyoblos caleg, bukan caleg nomor 1 bahkan seingat saya caleg nomor 2, semuanya pemilih caleg nomor 2. Dan ini terjadi, saya menyaksikan langsung, mengawasi para pihak banyak karena saat itu ada pemungutan suara ulang dan faktanya hasilnya sama. Semua pemilih ya nyoblos partai. Seingat saya itu saya sebut Partai Bulan Bintang, calegnya nomor 2, semuanya nyoblos itu ya. Sakti berarti. Jadi fenomena-fenomena sebenarnya itu secara faktual biasa ya Mas? Biasa, kecuali saya sampaikan tadi ada satu wilayah yang sifatnya heterogen, terus yang terpilih hanya satu orang lah, ini kita investigasi. Mas, sekarang fenomena itu kita dilihat di wilayah Jawa Timur, di jalan-jalan tuh ada sosok-sosok yang menyatakan pilihlah aku nanti jadi presiden gitu ya. Si A for presiden, si B for apa gitu ya. Sebenarnya KPU dan Anda sendiri melihat ini biasa saja atau curi star atau apa sih sebenarnya? Ya kan, orang datang ke suatu tempat ya, ngumpulin orang, presidennya siapa? Febi Mahendra, ya kan? Ya, partainya apa? Mas Hoirul Anam gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Ya, yang pertama saya melihat itu fenomena yang biasa ya. Biasa aja ya. Jadi nggak ada pelanggaran undang-undang atau nyuruh stat itu nggak ada ya. KPU belum bisa menyebut itu sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena mereka itu belum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi mau pasang baliho 1000, 2000 nggak ada masalah ya? Kalau bagi kami sepanjang ini kan di luar kemampuan kita ya. Karena itu sudah wilayahnya pemerintah daerah. Berizin atau tidak gitu. Perizinan atau macam-macam. Sepanjang itu terpenuhi, saya kira nggak masalah karena mereka itu belum jadi peserta, bukan peserta dan di situ juga saya lihat belum ada ajakan coblos saya, pilih saya. Biasanya cuman Febi untuk 2024 misalkan. Itu bukan ajakan kali itu kan belum ajakan, itu bagian dari sosialisasi karena kampanye sendiri itu ada klasifikasi. Yang disebut kampanye itu apa? Nah, di situ ada misalkan yang disebut kampanye itu orang menyampaikan visi, misi, kemudian dia mengajak pemilih untuk memilih dia. Jadi yang disebut kampanye itu harus akumulatif. Kalau dia hanya nampilkan foto bahwa saya misalkan calon presiden 2024 itu kalau versi kami itu belum bagian dari kampanye karena di satu sisi juga dia belum peserta karena dia belum menjadi peserta dia tidak kemudian tidak termasuk di aturan-aturan belum mengikat aturan belum peserta kok dan kami KPU tidak punya kewenangan. Oh ini mencuri stat, oh ini harus dilepas. Kita nggak punya kewenangan, belum punya kewenangan. Baru nanti ketika kalau dia sudah mendaftar dan lolos, dinyatakan sebagai ini menjadi peserta masa kampanye, baru aturan-aturan kita itu mengikat kepada peserta. Nah kalau partai politik kan sudah dinyatakan siapa yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Artinya dia kan peserta pemilu. Sama. Lalu saya berkampanye misalkan untuk partai tertentu.
Boleh kalau nggak? terkait partai politik ini sekali lagi belum masuk ke masa kampanye. Dan sekali lagi yang disebut kampanye itu akumulasi, ya, ada ajakan, penyampaian visi misi dan sebagainya. Sepanjang kemudian mereka pasang gambar, baliho, ini menjadi bagian dari proses sosialisasi, bukan kampanye. Ya. Jadi kalau saya misalkan kader partai tertentu, saya ngumpulin massa, saya orasi, nomor saya sekian, jangan lupa loh ya, nanti tahun 2024 coblos partai kita loh ya, itu kampanye apa bukan Mas? Belum masa kampanye loh ini, misalkan minggu depan itu, gimana ini Mas? Iya, jadi ini kan yang kita ya. tetapkan sementara kan masih partai politik, belum caleg. Ya. Oh. Kan belum caleg. Iya. Ya, jadi belum caleg. Calegnya belum. Ya. Kalau saya ngobrolin partai politiknya nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa. Kalau caleg bebas terserah dan belum mengikat. Jadi Mas Febi ini kan masih bakal calon anggota legislatif. Bahkan belum caleg, masih bakal calon. Ya ngomong apa aja ya terserah mau. Apa ya? Yang penting sekali lagi aturan-aturan umum ya terkait misalkan pemasakan reklame, kemudian tidak menggunakan masjid sebagai sarana untuk berpolitik, melakukan ujaran kebencian, nah, termasuk ujaran kebencian. Nah ini yang tentu akan banyak ada institusi khusus yang akan menangani. Bawaslu pun belum memiliki kewenangan untuk melarang sebenarnya. Kalau menurut Mas Anam pribadi ke depan, apakah fenomena seperti sekarang ini perlu diatur nggak sih Mas? Fenomena kayak gini ya belum jadi calon, masih bacalon, tapi sudah kemana-mana itu perlu diatur atau biarin aja menurut saya? Kalau saya sih, kalau secara personal, karena ini belum ada aturannya, ke depan bagaimana, kalau saya ya biarkan saja untuk meramaikan proses demokrasi. Sepanjang sekali lagi, aturan-aturan dia memasang baliho, memasang spanduk ini mengikuti aturan sesuai di pemerintah daerah masing-masing. Mereka bayar pajak, kemudian tidak merusak taman, saya kira sah-sah saja. Dan tidak melanggar undang-undang ITE gitu ya, termasuk ujaran kebencian, black campaign gitu ya Mas ya. Baik Mas, kalau kita lihat pemilu ke depan ini, Anda kan sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu sudah lama ya. Kalau nggak salah 14 tahun tadi disebutkan. Selama periode 14 tahun itu Mas, ada nggak cerita yang sampai nggak bisa lupakan? Selama 14 tahun ngurusi pilih memilih ini, ada nggak sesuatu yang nggak bisa saya lupakan? Ya sampai lupakan. Apa ya? Karena memang di politik kita di pemilu itu terlalu banyak momentum yang luar biasa, sehingga kadang ada kalanya kalau ditanya momentum apa yang paling bermakna. Misalkan kita sampai di demo besar-besaran sampai dikepung, misalnya perang enggak, atau sampai dikasih sekoper uang tapi sampai nggak mau gitu kan? Saya jangan berikan ke saya, kepada istri saya yang bukan komisioner, misalkan kayak gitu misalkan. Pernah nggak Mas mengalami hal seperti itu Mas? Ya apa ya? Diprovokasi, diancam, ya kan, ditekan, ya kan, dirayu. Banyak sebenarnya banyak, cuman saya karena terlalu banyaknya momentum mungkin saya juga menjadi bingung karena memang kalau kita di KP itu terlalu banyak dinamika. Kalau soal ada ancaman, ada WA, telepon, diancam rumahnya dibakar, di demo, ini kan sudah menjadi kok sego pecel. Jadi, tapi sudah pernah itu semua ya? Udah pernah. Ditawari uang sampai 7 miliar. 7 miliar Pak, sama mobilnya. Ini karena 7 miliar ini. Tapi sampai tolak 7 miliar itu? Saya tolak. Mungkin karena duitnya belum ada. Enggak, sudah ada. Sudah ada. Karena posisi uangnya itu di dalam mobil, sekaligus mobilnya sekalian sama mobilnya suruh gitu bawa, misalkan. Tapi itu, minta apa orang itu? Ya minta untuk menang. Normatifnya mereka itu diamankan. Kalau karena saya katakan tadi secara psikologis memang calon anggota legislatif ini merasa nyaman kalau dia sudah kenal, sudah menyelesaikan penyelenggara. Ini secara psikologis, dan ini yang sering kali ada kalanya dimanfaatkan kawan-kawan penyelenggara yang oknum-oknum penyelenggara memanfaatkan psikologis caleg. Kadang dipeden-pedeni. Loh, kamu kalau nggak saya amankan nanti suaramu pasti berubah. Lah, namanya caleg, dia sudah menghabiskan banyak uang, campaign kepada pemilih, menyelesaikan di bawah. Mereka kemudian secara psikologis, jangan sampai aku sudah habis banyak, kemudian di provinsi kemudian berubah. Lah,
Hanya dengan mengatakan saya jaga suara Anda, Aman. ini normatif. Saya nggak melakukan apa-apa, itu saya bisa mengambil keuntungan. Ini kalau mau. Padahal nggak jalanin apa-apa, Diam tapi aja terima saya. duit gitu ya. Mobilnya Karena saya 7M sama mobil tadi karena saya sudah diterima, tahu ya. hasilnya Mas Feby sudah pasti jadi. Nah, tapi dan faktanya misalkan di pemilu 2019 kemarin kami mengembalikan di provinsi itu beberapa kursi dari partai politik ya. Jadi ada kemarin di Dapil Pasuruan di level provinsi kita kembalikan karena ada potensi fraud di sana. Ya, ini juga kita setelah itu juga kita lakukan proses pengawasan internal pada yang bersangkutan. Kita temukan loh, ini kok ada perbedaan. Ada laporan. Ini di tingkat provinsi malah kita kembalikan. Yang seharusnya haknya Mas Feby ya kita kembalikan ke Mas Feby. Ada yang caleg dari DPR RI yang awalnya dia nggak jadi, ya kita kembalikan menjadi jadi. Ada juga di beberapa di Madura, kita hitung ulang, kita buka lagi di tingkat provinsi. Oh ternyata ada kesalahan, ada bahkan kita temukan ada oknum yang sengaja merubah. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ya, ketika kemudian orang itu bermain misalkan di level kecamatan, biasanya nanti di tingkat pleno di atasnya ini akan ketahuan. Oh gitu ya. Ya. Sama halnya ketika di tingkat KPU kabupaten kota ada proses perubahan permainan di provinsi ya ketahuan karena proses penghitungan administrasi pemilu itu tidak agak rumit ya. Sehingga ketika orang itu merubah di sini ini akan ketahuan di sini ya. Dan ini sekali lagi tidak mudah. Dan ini faktanya kemarin beberapa ya kita kembalikan kepada memang yang berhak. Baik, Mas Anam, Anda pasti punya imbauan lah kepada warga Jawa Timur untuk terkait dengan supaya dia tidak kehilangan hak pilih di tahun 2024. Apa yang mesti masyarakat lakukan supaya dia bisa melakukan hak pilihnya atau hak konstitusionalnya nanti supaya dia nggak angus gitu suaranya. Apa yang harus mereka lakukan? Silakan. Jadi yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Berpartisipasi ini artinya tidak hanya datang ketika hari H 14 Februari untuk menggunakan hak pilih, tapi masyarakat juga bisa berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Karena kami juga membutuhkan banyak sekali tenaga, baik di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, maupun juga sebagai KPPS ya. Kami membutuhkan kurang lebih 1 juta petugas untuk di 2024 ya, karena TPS kita itu kurang lebih bisa 120.000 sampai 125.000 TPS. Satu TPS kita membutuhkan 7 KPPS dan 2 petugas pengamanan TPS. Jadi hampir 1 juta kita butuhkan. Jadi kami berharap masyarakat Jawa Timur berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih tapi juga bisa menjadi penyelenggara. Kemudian yang kedua, berpartisipasi tidak hanya sebagai penyelenggara maupun pemilih tapi juga berpartisipasi mengikuti seluruh tahapan pemilu. Kalau memang ada ditemukan yang tidak benar segera sampaikan. Ya, kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, medsos kami juga semuanya aktif. Ya, bisa kita dilaporkan baik via surat maupun email melalui proses pengawasan kita, maupun juga seringkali mereka lapor melalui komen-komen di sosmed kita ya. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap masyarakat juga ikut bekerja sama membantu kami dengan memberikan data yang benar ketika petugas kami melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian. Karena tanggal 12 Februari besok, ya, 12 Februari besok sampai tanggal 14 Maret 2023 ini, petugas coklit kita, petugas Pantarlih akan mendatangi rumah jenengan semua, door to door. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa memberikan data yang benar sehingga kita bisa memutakhirkan data pemilih kita. Dan yang keempat, masyarakat juga bisa mengecek di website KPU apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa Mas Feby cek ke teknik akan muncul sudah terdaftar di TPS berapa, kelurahan berapa. Di situ terbuka kok. Bahkan di situ juga
akan muncul di TPS itu siapa saja. Ya. Jadi sudah nggak ada isu pemilih siluman, pemilih hantu, penggelembungan pemilih itu nggak ada sekarang. Isu itu sudah nggak ada. Dan yang terakhir, yang kelima, kami berharap masyarakat juga tidak mudah termakan oleh hoax, khususnya hoax terkait pemilu ya. Silahkan kalau ada pemberitaan-pemberitaan terkait pemilu yang tidak benar, yang aneh ya bisa mengecek langsung di pemberitaan KPU, karena kami updating informasi, selalu kita update di website KPU juga ada meme-meme terkait hoax pemilu. Jadi seluruh hoax pemilu ini biasanya langsung kita counter dengan meme, karena masyarakat kita itu tidak terlalu suka membaca gambar ya. Nah, seringkali kita buatkan gambar ya. Itu ya. Jadi karena hari-hari ini hoax ini luar biasa dan masyarakat semua informasi melalui tangan, melalui genggaman tangan. Jadi hoax pemilu ini menjadi sesuatu yang cukup serius kita upayakan untuk kita berantas. Iya. Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Pak Khairul Anam atau Canam. Tidak terlalu lama, tetapi rasanya kita semua sudah cukup jelas bahwa pemilu 2024 adalah pemilu bersejarah yang kita harapkan nanti menjadi ajang atau momen yang menggembirakan. Bukan menakutkan, tapi menggembirakan, berjalan lancar, fair, dan menghasilkan pemilu atau pemimpin-pemimpin kita ke depan yang berkualitas. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Terima kasih Pak Khairul Anam atas ngobrol kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.